Walaupun sedikit banyak drama, akhirnya Seng Yuan bisa juga mengantarkan Guru Lin pulang dari kantornya. Apakah semua pria seputus asa ini di hadapan wanita? Kata Guru Lin. Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak putus asa kok. Tapi kamu harus fokus nyetir dengan aman. Setidaknya tetaplah kedua tanganmu di kemudi. Jangan pegang-pegang gua. Hah, kenapa aku tidak bisa mengendalikan tanganku ya? Tapi kenapa tanganku bergerak dengan sendirinya? Ujar Seng Yuan. Dipindah tempat di sini di International Finance Center lantai 3. Tampaknya sang MC ngajak Guru Lin makan malam di sini bersama eksekutif-eksekutif lainnya dan terkesan mewah. Pelayan, kami ingin memesan sesuatu untuk hidangan malam ini. Tampaknya di sini ada wanita yang melirik Seng Yuan. Apakah dia belum nongol di sini? Wanita ini tampak elegan dan sangat cantik, mungkin kelas bintang atas. Ada apa? Apakah kamu mengenal pria itu? Ya, teman sekelasku waktu dulu. Mungkinkah lebih dari sekedar teman sekelas SMP waktu dulu kah? Kita sudah duduk di sini selama 15 menit. Pandanganmu hanya berpaling dari jendela 2 kali. Keduanya saat pelayan datang, tapi baru saja kamu melirik pria itu 3 kali. Apakah pria itu spesial pakai telur di hatimu? Oh, dia cinta pertamaku. Naruhodo, sepertinya cinta pertamamu juga punya selera yang cukup bagus dalam memilih pacar. Gadis itu terlihat cukup manis dan kawaii. Rupanya ini adalah cinta pertama Seng Yuan yang dulu pernah jatuh cintrong di SMP. Sepertinya kurang puas dengan wanita di sampingnya. Pria ini pun sangat jengkel. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku memang seperti ini. Kalau kamu benar-benar bernyali, kamu bisa pergi sekarang juga untuk bersama pria itu. Kenapa kalian sudah berpacaran sejak SMP? Berhentilah berlagak seperti teratai suci yang polos di depan. Gadis sepertimu ada di mana-mana. Bukan berarti aku tidak bisa menemukan yang lain yang lebih cantik darimu. Jadi jangan terlalu menyombongkan diri, ujar laki-laki songong ini. Apa yang kau katakan? Fingba, jika gadis sepertiku memang ada di mana-mana, lalu kenapa kamu meminta keluargaku untuk menjadi mak comblang tentang perjodohan ini? Tentu saja itu karena aku menginginkanmu. Aku suka penampilanmu yang tak terganggu dan anggun itu. Bahkan aku lebih jauh memuaskan di tempat tidur. Jika Liung Piung yang dulu, mungkin aku tidak akan punya kesempatan. Tapi sekarang gilirannya untuk memandangiku sepenuhnya, kata laki-laki sialan ini. Apa pekerjaan keluarga cinta pertamamu itu? Aku tidak ada urusannya denganmu. Itu aku juga gak tahu. Tidak masalah. Jika kamu tidak mau memberitahuku, Xing Sheng itu kecil. Akan mudah untuk mencari tahunya karena dia pernah berpacaran denganmu dan sekarang bisa membawa pacarnya ke sini untuk makan malam. Keluarganya pasti cukup punya uang kan? Aku penasaran apa kalian berdua sudah pernah melakukan enak-enak waktu dulu, kata pria itu. Jaga omonganmu. Rupanya sang wanita benar-benar malah dengan ucapan pria ini. Tidak ada jawaban ya. Kalau begitu kurasa kalian sudah pernah melakukannya. Kupikir kamu gadis yang polos. Ternyata sudah pernah pacaran dengan pria sejak SMP dan melakukan enak-enak. Anjrot, dasar pria sampah ini. Nampaknya mantan pacar Seng Yuan ini menahan diri untuk menyiram anggur ke wajah dari pria itu alias marah. Tidak, kami belum pernah melakukannya. Begitukah? Begitu ya. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi jika dia tahu kamu bersamaku sekarang? Cukup hentikan bualan. Jika kamu terus mengatakan hal-hal seperti itu, maka tidak perlu beberapa besar orang tuaku menekanku. Aku tidak akan mau lagi kencan denganmu.
Jadi sekarang kamu mengancamku Kisanak, hah? Beraninya wanita sialan macam kamu mengancamku. Sepertinya Kang Muhi di sini marah total kepada prianya. Setelah 20 menit kemudian, Seng Yuan, makanan ini terlalu mahal. Aku akan membayar setengahnya denganmu. Oh, tidak usah repot-repot. Dengarkan aku, Guru Li. Kenapa Anda begitu sopan padaku? Kau sudah banyak membantuku makan malam ini. Akan aku tanggung sendiri. Ini bukan soal sopan santun. Urusan satu hal berbeda dengan yang lainnya. Lagi pula kita kan bahkan belum pernah melakukan hubungan di sini. Belum apanya, belum pacaran. Jadi kalau saya pacarmu, apakah kau mau memakai uangku, ha? Sekalipun kamu pacarku, aku tidak tetap bisa seenaknya memakai uangmu. Kamu paham? Terima saja dengan senang hati. Muridmu ini mungkin bukan orang kaya raya, tapi setidaknya punya sedikit uang. Makan satu kali bukan masalah besar kan? Tapi gak usah pakai tapi-tapian. Jangan bilang kalau sekarang kita bahkan tidak dianggap sebagai sepasang kekasih. Oh ini, apakah ini pernyataan cintamu? Tiba-tiba pria itu menongol kepada Seng Yuan. Pacarmu? Kamu siapa ya? Misi nih bang, kenapa ganggu gua? Namaku Feng Bing. Oh iya lupa memberitahumu. Aku juga pacar baru cinta pertamamu. Lihatlah ke sana. Oh, rupanya orang ini hanya menganggap sang MC memandang dengan biasa saja. Abaikan dia, saya sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Apa maksudmu? Tidak punya hubungan? Kita akan menikah akhir tahun ini. Siapa bilang kita akan menikah? Kamu tidak tahu orang tuamu dan orang tuaku sudah membicarakannya. Jangan bilang kamu masih belum bisa melupakan cinta pertamamu itu. Kalau berdua tidak merencanakan untuk bertemu di sini dengan sengaja kan? Tuduh pria ini. Omong kosong apa yang gue bicarakan dasar baka? Kata Seng Yuan yang tampaknya marah total. Tunggu, kenapa kamu mengumpatku dasar sialan? Rupanya pertempuran antara kedua laki-laki ini sangat sampah macam apa yang dulu pernah kamu kencani. Dia bahkan lebih tidak berkelas daripadaku. Itu benar-benar gaya Seng Yuan. Sepertinya dia tidak berubah sama sekali dari dulu. Batin wanita itu. Seng Yuan, kurasa ini pertama kalinya aku mendengarmu mengumpat. Saya biasanya sering mengumpat Pak Huang dan Pak Chow seperti ini. Oh, kalau begitu mungkin kamu harus mengurangi umpatan di masa depan. Bagaimana jika kamu bertemu orang yang lebih tidak masuk akal dan berakhir menjadi perkelahian? Kata Ibu Lin di sini. Baiklah sayang, aku mengerti. Kurang aja. Laki-laki siapa sialan ini? Dasar kutu kupret. Ini memprovokasiku barusan dan bahkan menghina Guru Li dengan tatapan seperti itu. Selera Lau Bingying benar-benar memburuk setelah beranjak dewasa. Bagaimana mungkin dia berkencan dengan orang brengsek macam itu? Batin Sang Yuan yang mengumpat di dalam hatinya. Apakah gadis itu benar-benar cinta pertamamu? Tanya Guru Lin. Ya, kurasa begitu. Kami pernah jadian waktu dulu. Bagaimana kalian bisa putus? Mungkin karena hubungan jarak jauh setelah kelulusan. Sejujurnya aku tidak ingat dengan jelas lagi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Baiklah, kemana kita akan pergi sekarang? Oh, kemana lagi kita bisa pergi? Guru Lin mengajar di siang hari. Jadi tentu saja di malam hari dia perlu belajar juga. Seng Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana itu bisa disebut omong kosong? Mengajar, belajar, dan kode etik dasar seorang guru. Guru Li, Anda tentu tidak melupakan etika dasar guru, bukan? Kata Seng Yuan yang menggoda. Kamu ini sengaja ya melakukannya. Kamu jelas tidak bermaksud seperti itu kan? Lalu maksud aku
aku yang seperti apa? Ayo, mari kita pulang dan bersenang-senang, kata Seng Yuan kepengen ajep-ajep. Bersenang-senang? Ah, dasar sialan. Melakukan apa? Adik perempuanku ada di rumah. Aku benar-benar hanya ingin mampir untuk bersantai, tidak melakukan apapun. Ling Zi, Meng Zhen juga ada di rumah. Dia pasti akan sangat bersenang-senang melihatku. Jin berpindah ke Fang Bai yang mengumpat. Hei Cintua, bukankah sepupumu dulu satu kelas di SMP Danggo Lung Bing? Bantu aku menyelidiki cinta pertama Lung Bingying. Tidak apa-apa, si kurang ajar itu membuatku kesal. Siapa namanya mana aku tahu. Berhenti bertanya terus, cari tahu saja dan kirimkan informasinya padaku. Sopan santun macam apa? Yang buruk sekali, baru-baru buka mulut saja isinya umpatan semua, tapi masih berlagak songong di depanku. Jianco, dasar laki-laki jangkrik, gua akan menghancurkannya, kata Fing Bai. Sialan, hanya karena aku cukup berkelas untuk tidak membalas, bukan berarti aku kucing penakut yang penurut, yang mudah ditindas, kata Feng Bai di sini. Waktu beberapa menit setelah itu, mereka pun sampai. Maaf Seng Yuan, aku tidak menyangka keadaannya akan menjadi titik menyenangkan seperti ini. Oh, slow motion bray. Pria bernama Feng Bai tadi sebenarnya adalah teman kencan buta yang diatur oleh keluargaku. Sebenarnya kau tidak perlu menjelaskan hal ini padaku. Aku sangat slow. Aku hanya ingin memberitahu keluarganya juga, menjelaskan pusat kebugaran mereka memiliki merek jaringan pusat kebugaran terbesar di Changcheng, Leiji. Naruhodo, rupanya ini ada hubungannya dengan bisnis ke. Leiji adalah nama paling terkenal di industri kesehatan dan kebugaran Xiangcheng dan jangkauan toko terluas lebih dari selusin lokasi dengan berbagai ukuran. Salah satu cabangnya berjarak kurang dari 2 km dari pusat kebugaran Qingfu nomor 1 dan kedua tempat itu sering bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Bagus, ini kesempatan gua balas dendam. Tapi itu hanyalah persaingan bisnis yang normal. Mungkinkah pria bernama Fing Bing ini benar-benar melakukan sesuatu yang curang di belakang layar karena hal ini? Apakah yang terjadi di sini? Oke guys, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Bagaimana kepanjangan ceritanya Seng Yuan ini? Dan terima kasih, see you next time.